Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur oleh karena berkat Tuhan yang kami rasakan. Saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati, menuntun kami sehingga firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan, kami renungkan ini menjadi sarana bagi kami untuk kami memiliki pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama satu di dalam perenungan ini, yaitu dari kitab Yunus pasal 1 ayat 8 sampai dengan 10. Yunus pasal 1 ayat 8 sampai dengan 10 yang demikian. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Judul perenungan kita pada saat ini adalah kejujuran Yunus. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yunus adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan, diutus ke sebuah kota bernama Niniwe untuk memberitahukan peringatan dari Tuhan terhadap Niniwe. Tapi ternyata Yunus tidak mau melakukan hal itu. Yunus malah pergi melarikan diri dari Tuhan. Dia pergi ke Yafo, sebuah kota pelabuhan, dan berencana untuk pergi menjauh dari hadapan Tuhan. Ya, bisa kita bayangkan Niniwe itu ada di sebelah timur. Lalu Yunus ini pergi ke sebelah barat. Nah, berarti jelas bahwa dia ini sedang melarikan diri. Nah, di tengah perjalanan rupanya Yunus dan kapal yang ditumpanginya ini mendapatkan badai yang sangat dahsyat. Terombang-ambing dengan ombak yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya kemudian mereka semua di dalam kapal itu panik. Habis itu nahkoda datang mengajak mereka, ayo berdoa kepada Tuhan. Barangkali Tuhan nanti akan mendengarkan suara kita sehingga tidak akan binasa. Nah, habis itu pada zaman itu masih mempercayai membuang undi, jadi supaya bisa ketahuan siapa yang sedang membawa malapetaka itu. Nah, akhirnya ternyata dari undian itu yang muncul adalah si Yunus ini. Nah, apa yang terjadi, ibu bapak saudari-saudara? Nah, rupanya Yunus tidak menutup-nutupi apa yang sedang dia perbuat. Dia dengan jujur menyatakan bahwa dia sedang melarikan diri dari Tuhan Allahnya, sedang melarikan diri dari tugasnya, dari panggilannya. Dan itulah yang membuat seisi kapal itu kemudian mendapatkan malapetaka itu. Nah, ibu bapak saudara-saudara, ada dua hal di sini yang bisa kita ambil, bahwa ketika seorang bernama Yunus ini menolak panggilan Tuhan, menolak tugas yang seharusnya dia kerjakan, rupanya tidak hanya dia yang mendapatkan kesulitan, tapi orang-orang di sekitarnya pun juga mendapatkan kerepotan dan kesulitan oleh karena Yunus.
melalui orang-orang di sekitarnya, melalui kondisi yang dialami oleh Yunus, Yunus diingatkan kembali tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kejujuran Yunus. Nah, ini yang menjadi poin penting, Bapak Saudari-saudara, bahwa ketika Yunus memang sedang melarikan diri dari Allah, melarikan diri dari tugasnya dia, tapi ternyata dia masih mau jujur. Dia tidak mau merepotkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia menyadari kesalahannya, dia menyadari dosanya. Dan kejujuran itulah yang membawa keselamatan. Kejujuran itulah yang menghadirkan damai sejahtera. Bagi siapa? Bagi para penumpang yang ada di kapal itu. Karena setelah Yunus kemudian dibuang ke laut, ya, kemudian badainya reda, Yunus sepertinya mendapatkan malapetaka yang lain karena dimakan oleh ikan. Tapi ternyata Yunus mendapatkan keselamatan juga. Niniwe juga kemudian mendapatkan keselamatan. Buah dari kejujuran ini kelihatannya tidak begitu baik, Ibu Bapak Saudari-saudara, karena Yunus ini masuk, dilemparkan ke dalam laut begitu ya, dimakan oleh ikan. Tapi ternyata buah dari kejujuran Yunus, buahnya begitu manis. Nah, Ibu Bapak Saudari-saudara, maka belajar dari kejujuran Yunus, mari kita juga hidup jujur dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan sesama. Karena ketika ada ketidakjujuran, ada kebohongan, ada hal yang ditutup-tutupi, maka bukan hanya kita saja yang merepot, tapi tentu saja orang-orang di sekitar kita pun juga akan merasakan dampaknya. Namun ketika jujur, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan menghadirkan damai sejahtera, Tuhan akan menolong dan menopang setiap orang yang mau jujur, mau ditolong, dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini, oleh karena Tuhan mengajar kami lewat kejujuran Yunus. Mampukan kami ya Tuhan, juga hidup jujur di hadapan Tuhan dan sesama, menghadirkan damai sejahtera, cinta kasih bagi kehidupan bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.